Ya, salam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis ya 10 Juni kita akan masuk dalam ibadah Bible Study. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian Tarik Aku Dekat Padamu. Haleluya. Haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik aku, tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti semua rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu, tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku,
lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Bapa kami yang di surga, Kau yang layak dipermuliakan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Glory, sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti rusa, haleluya. Biar setiap kita memiliki ini, oh, lapar dan haus akan firman-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusang, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau,
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Sembah-sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Benar Tuhan, kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah dan mengagungkan Engkau.
Kami harus menyucikan hati kami, menyucikan hidup kami, biar kami layak ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang kecil ini, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapan rahasia firman-Mu, jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar ini menjadi berkat kekal, berkat ilahi yang akan membawa kami untuk masuk dalam kehidupan kami yang semakin hari terus diperbaharui. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu saudara duduk kembali. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya hendak mengatakan sesuatu yang saya rasa cukup penting bagi Bapak Ibu saudara yang memang serius berurusan dengan Tuhan. Ya, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang serius berurusan dengan Tuhan, yang memiliki kerinduan, yang memiliki hasrat yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara hanya sebagai orang percaya penggembira, yang puas kalau hanya bisa ke gereja, ikut pelayanan dan membawa persembahan, saya rasa kebenaran ini tidak menarik bagi Bapak Ibu saudara. Ya. Saya hendak mengatakan begini Bapak Ibu saudara. Banyak pernyataan di dalam Alkitab itu yang tidak kita pahami dengan benar. Tidak kita pahami secara seutuhnya sehingga kita menangkap pesan dari kebenaran itu. Ya, jadi sekali lagi saya katakan banyak pernyataan dalam Alkitab itu yang tidak kita pahami dengan benar. Kita tidak memiliki pemahaman dengan benar apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Artinya apa yang dimaksud penulis Alkitab itu tidak seperti yang Bapak Ibu saudara pahami. Ya. Jadi penulis Alkitab itu mengarahkan ke sana. Tetapi karena pemahaman kita salah, kita nggak ke sana, tapi ke sana. Ya, maka saya katakan banyak pernyataan Alkitab itu yang tidak kita pahami dengan lengkap. Ya, yang itu berbeda dengan maksud penulis Alkitab itu berbeda. Nah, kalau banyak ayat, ya, misalnya di dalam Alkitab itu ada banyak ayat-ayat penting yang pemahaman kita salah, ini membahayakan. Ya memang mungkin tidak otomatis membawa Bapak Ibu saudara masuk dalam kebinasaan kekal. Mungkin tidak. Tetapi pemahaman yang seperti ini akan bisa membuat kehidupan Bapak Ibu saudara tidak memiliki hasrat atau gairah sebagaimana layaknya orang percaya yang benar. Ya. Jadi ingat, pemahaman yang tidak tepat atas satu ayat, dua ayat atau lebih di dalam Alkitab itu membuat kita memiliki arah yang berbeda dengan apa yang dikehendaki dari penulis Alkitab ini. Ya. Nanti kita akan lihat. Memahami apa yang dimaksud penulis Alkitab mutlak diperlukan. Itu mutlak diperlukan. Jadi penulis misalnya maksud Paulus nulis ini mengarahkan kita memiliki pemikiran seperti ini. Tetapi kita salah dalam memahami tulisan Paulus ini, kita melenceng ke sana. Ya, memang saya katakan tidak otomatis membuat kita masuk dalam api kekal, kebinasaan kekal. Tidak. Tapi paling tidak kecil kemungkinan Bapak Ibu saudara akan bisa memperagakan hidup selayaknya seperti orang percaya yang dikehendaki Tuhan.
Tidak mungkin dia akan bisa memperagakan hidup yang penuh dengan keagungan sebagai orang percaya. Tidak mungkin. Karena pemahamannya salah. Ya. Orang yang memahami benar pun, dia tahu maksud dari penulis ini, dia tahu penulis kita mau diarahkan kemana oleh penulis ini. Kita tahu, kita benar memahami. Itu pun belum tentu peragaan hidup kita begitu agung, begitu mulia. Belum tentu. Ada saatnya, ada kalanya kita tidak mampu mengenakan kebenaran ini dalam hidup kita. Ada kalanya kita tidak mampu mengenakan kebenaran ini dalam hidup kita. Tapi kita ngerti maksud penulis Alkitab, kita ngerti. Tapi karena kita sudah terlanjur duniawi, ya, kita sudah terlanjur duniawi, kita sudah terlanjur memiliki sifat ego yang kuat, kita sudah terlanjur memiliki perasaan yang lebih benar dari orang lain, susah menerima kebenaran ini. Ya, jadi memahami apa yang dimaksud penulis Alkitab itu mutlak diperlukan. Karena ini akan menjadi guidance, menjadi petunjuk arah kemana kita harus melangkah. Itu petunjuk arah kemana kita harus melangkah atau bagaimana kita harus melangkah. Ya. Itu. Tetapi kalau kita salah dalam memahami maksud dari penulis Alkitab itu, kita akan menjadi orang percaya yang bisa memperagakan hidup sebagai orang Kristen tetapi dengan warna yang berbeda. Ya. Dia bisa menjalani hidup kekristenan tanpa beban. Ingat, dia bisa menjalani hidup kekristenan tanpa beban. Menjalani hidup kekristenan tanpa perjuangan. Dan orang-orang seperti ini menganggap, di dalam benak dan pikirannya menganggap bahwa masuk surga itu mudah. Padahal Alkitab katakan, berjuanglah melalui jalan yang pintu yang sesak itu. Jalan yang sempit itu berjuang. Yang berjuang pun belum tentu bisa masuk. Yang berjuang, apalagi tidak berjuang. Ya. Ini yang mesti Bapak Ibu Saudara pahami. Jadi ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya yang menjalani hidup kekristenan itu tanpa beban, tanpa perjuangan. Dan mereka menganggap masuk surga itu mudah. Dan dipermuliakan bersama Tuhan di kekekalan nanti sepertinya otomatis. Karena saya orang percaya, saya sebagai pelayan Tuhan, saya rajin bawa persembahan. Apalagi kalau saya seorang pembicara mimbar. Wah, rusak lagi nih. Dia menganggap bahwa dipermuliakan bersama Tuhan di langit baru bumi baru, duduk di atas tahta bersama Tuhan menghakimi ke-12 suku Israel, ya, duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu dianggap sebagai sesuatu yang mudah diraih. Nah, karena pemahaman firman-nya enggak tepat. Ya, enggak tepat. Ini yang menyedihkan, yang makanya saya katakan di depan tadi, kita harus memiliki pemahaman kebenaran itu seperti maksud penulis itu. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini mungkin berpuluh kali Bapak Ibu sudah mendengar. Ya. Nah, banyak orang menafsirkan ayat ini begitu sederhana, begitu cetek. Ya. Jadi banyak orang menafsirkan bahwa semua orang percaya itu adalah ciptaan baru. Ya, coba. Pasti Bapak Ibu Saudara juga menganggap, oh, aku orang percaya, aku ciptaan baru. Ini salah. Ya. Memang di situ katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tetapi kalimat
sebelumnya dia katakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Masalahnya adalah apakah semua orang percaya itu ada di dalam Kristus? Itu masalahnya. Yakin. Semua orang yang rajin ke gereja, semua orang yang ambil pelayanan, semua pendeta hamba Tuhan pasti di dalam Kristus. Yakin. Tahu arti di dalam Kristus, tahu. Coba kita renungkan. Ya. Karena saya mendengar ada khotbah yang mengatakan, oh kita ini ciptaan baru. Kita ada di dalam Kristus. Saya merenungkan, waduh. Lah kok murahan gini ciptaan baru? Ya, lah kok murahan gini ciptaan baru? Karena kalau kita teropong dari kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak lebih dari orang-orang dunia, tidak lebih baik dari orang dunia. Bahkan mungkin di bawah orang-orang dunia. Kalau kita menemukan orang dunia yang hidupnya begitu, ya, begitu mengesankan, dia tipe orang yang tidak suka ribut, mengalah, jujurnya bisa dipertanggungjawabkan, rendah hatinya, murah hatinya, ya, kesucian hidupnya, bagaimana dia benar-benar mencintai satu istri tanpa pernah kena gosip-gosip punya selingkuhan. Enggak. Dan saya menemukan di luar orang percaya, beliau ini wah hebat. Ngalahnya saya yang luar biasa itu. Padahal beliau seorang yang cukup terpandang. S2, ya, dokter spesialis. Tapi rendah hatinya, mengalahnya, menjaga kesucian hidupnya. Ya. Aduh, enggak pernah terbayang korupsi, enggak pernah. Saya bisa, waduh, masa orang kayak gini mau dibuang ke api kekal? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sana, kalau dikatakan semua orang percaya adalah ciptaan baru, mari kita lihat apakah peragaan hidupnya itu secara ya standar moral umumnya lulus atau tidak. Lihat saja. Ya, standar moral umum misalnya dia pasti tidak mencuri, pasti tidak merugikan orang lain, tidak selingkuh, tidak berzina, tidak berbohong, tidak merugikan orang lain. Itu standar moral umum. Tutur katanya lemah lembut, pemaaf. Lah, kita lihat. Coba. Bapak Ibu menemukan nggak orang-orang percaya yang peragaan hidupnya masih, maaf saja, sedikit brengsek? Ya, itu dikatakan ciptaan baru. Ya, murahan kalau itu dikatakan ciptaan baru. Ya, orang kalau memang dia ciptaan baru, tidak mungkin hidupnya itu kalah kualitas. Kualitasnya kalah dengan orang-orang dunia di luar orang percaya, tidak mungkin kalah. Pasti keagungannya bisa dipertaruhkan. Rendah hatinya, lemah lembutnya, murah hatinya, jujurnya, ya, menjaga keutuhan rumah tangganya, aduh pasti mereka akan begitu. Dan yang penting hidupnya pasti memberkati banyak orang. Itu, ya, ini yang saya gelisah. Ya, maka di depan saya katakan, ngerti nggak maksud Paulus nulis ini? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, ini bukan dikatakan jadi semua orang percaya adalah ciptaan baru, tidak. Semua orang Kristen ciptaan baru, tidak. Orang yang berbahasa roh ciptaan baru, tidak. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang dipersoalkan, yang harus kita persoalkan, apakah Bapak Ibu Saudara ada di dalam Kristus? Apa artinya ada di dalam Kristus? Ya. Jadi jangan kita mengartikan ayat itu demikian sederhana sehingga dalam hidup kita yang tadi saya katakan tidak ada beban, kita itu nggak ada beban untuk memperagakan hidup yang lebih baik bahkan menuju dalam kesempurnaan. Tidak ada beban, ya, karena pemahaman salah. Oh kita ciptaan baru, saya ketawa saja kalau dengar begitu, ya.
Saya harus mengatakan, tidak semua orang percaya ada di dalam Kristus. Garis bawahi ini. Tidak semua orang percaya ada di dalam Kristus. Dan tidak semua orang percaya bisa dikatakan ciptaan baru. Sekalipun dia seorang pembicara di mimbar ini. Ya, inilah pemahaman yang harus ada dalam diri kita. Tidak semua orang percaya itu ciptaan baru. Karena tidak semua orang percaya di dalam Kristus. Ya, karena yang ciptaan baru itu siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, jadi jangan kita itu begitu sederhana mengartikan kalimat yang ada di dalam Kristus. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud yang ada di dalam Kristus? Ya kita lihat 2 Korintus 5 ayat di atasnya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, yo, mari kita renungkan. Saya juga introspeksi. Ternyata saya pun juga belum benar-benar hidup di dalam Kristus. Karena ayat 15 itu jelas, 2 Korintus 5 ayat 15 ini jelas. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, Kristus mati untuk semua orang supaya Bapak Ibu Saudara dan saya orang percaya yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dikatakan apa? Ya. Tetapi untuk Dia yang telah mati. Jadi hidup kita untuk Dia. Lah, sekarang kita renungkan apakah hidup kita itu untuk Kristus apa untuk diri kita? Coba kita renungkan. Ya, coba kita renungkan. Ya. Jadi orang percaya yang hidupnya itu untuk kepentingan Tuhan, orang percaya yang hidupnya itu untuk kepentingan Tuhan Yesus dan kemajuan kerajaannya di muka bumi ini, itu yang dikatakan yang ada di dalam Kristus. Tapi kalau orang percaya yang hidupnya, dia berjuang untuk nilai diri, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk kebanggaannya, itu bukan di dalam Kristus, itu di dalam dirinya sendiri. Ya, mari kita merenungkan, apakah yang kita perjuangkan sekarang ini untuk Kristus apa tidak? Coba, karier yang saudara perjuangkan, yang sekarang saudara perjuangkan, karier di kantor, di perusahaan, itu Bapak Ibu Saudara persembahkan untuk Tuhan Yesus atau untuk kebanggaan nilai diri Bapak Ibu Saudara? Usaha yang saudara rintis, apakah itu nanti untuk kemuliaan atau untuk kenyamanan hidup Bapak Ibu Saudara? Anak-anak yang Bapak Ibu Saudara persiapkan untuk meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya akan dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan atau dipersembahkan untuk kebanggaan keluarga, rumah tangga kita? Coba kita renungkan. Ya. Lah kalau anak itu ya, anakku aku persembahkan untuk Tuhan nanti. Lah anaknya sendiri ke gereja aja kagak pernah. Mana mungkin? Orang tuanya juga enggak begitu serius. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Kita lihat dari satu sisi, enggak mungkin itu dipersembahkan, hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, enggak mungkin. Ya. Jadi kalau hidup kita itu untuk kepentingan Tuhan, seperti Alkitab katakan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu baru. Ya. Apa yang kita lakukan itu kadang-kadang kan untuk membangun nilai diri kita. Ya, karena takut supaya nanti masa tua kita tidak sengsara, tidak menderita, kita kerja keras untuk diri kita, kita mewariskan harta. Ya, mewariskan harta sebanyak-banyaknya buat anak cucu kita supaya dia tidak menderita. Nah, masa orang gini dikatakan hidup di dalam Kristus? Masa orang seperti ini dikatakan ciptaan baru? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara tidak boleh punya harta banyak, tidak boleh. Tetapi sekali lagi motivasinya apa itu? Ya, motivasinya apa? Ya,
Apakah pernah Bapak Ibu Saudara itu dijamah Roh Kudus sehingga merelakan sebagian harta Bapak Ibu Saudara itu dipersembahkan untuk pelayanan? Pernah nggak begitu? Ya, kalau hanya mempersembahkan 10-15 juta, pada hartanya ada miliaran, wah itu Bang enggak inilah. Ya, memang enggak semua harta kita dibawa ke gereja, memang tidak harus ke gereja. Bisa untuk orang-orang yang memang Tuhan gerakkan untuk kita tolong, bisa itu, bisa. Ya, bisa itu. Ya. Tapi masalahnya adalah apakah spirit yang ada dalam diri kita itu memang ini untuk Tuhan. Ya, ingat ya Ibu, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita persoalkan, apakah hidup yang sekarang kita jalani ini, hidup yang sekarang kita perjuangkan ini untuk kepentingan Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak untuk kepentingan Tuhan, kita tidak bisa dikatakan kita ada di dalam Kristus. Dan kita tidak bisa dikatakan kita ciptaan baru, tidak bisa. Ya. Nah nanti ayat ini mengatakan, ya, ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kalau dia memang dia itu ciptaan Kristus, manusia lamanya harus ditanggalkan. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini akhirnya kan kita tidak mudah mengatakan, oh ini ciptaan baru, oh Bapak itu ciptaan baru, Ibu itu ciptaan baru. Tidak mudah kan? Tidak mudah. Karena karakter lamanya harus ditinggalkan dan karakter barunya harus nampak. Ya, dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Ya, karakter manusia yang sudah diperbaharui oleh kebenaran itu harus nampak. Ya, akhirnya enggak sederhana. Maka di depan saya katakan, pemahaman yang salah akan kebenaran firman Tuhan yang tidak sesuai dengan maksud penulis itu membuat kita luncas, meleset. Memang saya katakan tidak otomatis kita masuk dalam api neraka, masuk dalam kebinasaan. Tetapi gairah spirit kita tidak mungkin seperti yang dikehendaki penulis itu, tidak mungkin. Ayo kita renungkan, Bapak Ibu, kita renungkan. Saya juga mengoreksi diri kita dan saya masih banyak salah. Saya masih benar salah. Tetapi bukan berarti saya tidak boleh mengkhotbahkan hal seperti ini. Justru ini untuk menemplak diri saya. Ya, kalau saya punya ambisi menjadikan anak-anak saya berhasil, ya, membesarkan pelayanan saya, apakah saya akan mengambil keuntungan di dalamnya? Ya kita lihat saja nanti. Ya kita lihat, dan saya berjanji, saya komitmen sekuat semampu yang bisa saya lakukan, saya tidak akan mengambil persembahan apapun dari pelayanan ini. Baik itu persembahan maupun perpuluhan, saya tidak akan ambil untuk kepentingan pribadi. Ya, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Maka saya suka menggugat, saya suka protes dalam hati kecil. Ya, karena ada banyak orang percaya itu sudah dilabel, wah ini udah lahir baru, ini ciptaan baru, wah ini dipakai Tuhan. Ya mudah-mudahan memang iya. Tapi kalau hidupnya masih seperti itu, enggak yakin kalau dia dipakai Tuhan. Ukurannya itu gampang sebetulnya. Itu dinantikan banyak orang enggak? Kehadiran Anda itu dinantikan banyak orang yang bisa memberkati baik perkataan, ucapan maupun tindakan, dan keterbebanan Anda itu bisa enggak ditunjukkan buat orang lain. Itu masalahnya. Ya kalau hanya rajin ke gereja, apa sih susahnya rajin ke gereja? Loh, kalau masalah rajin ke gereja, saya sudah mengalami. Ya, ibadah jam 6 pagi, jam 10 pagi, jam 6 sore, itu saya sudah mengalami bertahun-tahun. Itu tidak ada susahnya. Secara fisik capek. Ya, secara fisik capek. Nanti Kamis datang, Rabu datang, Jumat perlu datang. Tidak ada susahnya. Yang susah itu merubah karakter kita, itu yang susah. Padahal Tuhan tidak akan tanya berapa
berapa kali seminggu Anda mengunjungi gereja itu, nggak ditanya itu. Tapi karaktermu sudah menunjukkan karakter seperti Kristus apa belum? Manusia lama sudah kamu tinggalkan apa belum? Ya, dan ya dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengenakan wajah batiniah sebagai manusia baru, sudah dikenakan belum? Kalau belum, ya capek-capek ke gereja juga nggak ada artinya. Nah, apalagi kalau anak muda ke gereja memang ada yang dibidik, waduh, udah selesai, susah motivasi ke gerejanya jadi bias. Ya, jadi di sini mari kita renungkan. Yang ada di dalam Kristus itu ciptaan baru. Padahal untuk kita ada di dalam Kristus itu tidak mudah. Karena hidup kita itu untuk kepentingan Tuhan. Dan kenyataannya kita tidak atau jarang menemukan orang yang perjuangan dalam hidupnya itu dipersembahkan untuk Tuhan, itu jarang. Jarang. Ya, mari kita persoalkan diri kita. Apakah kita itu memang yang kita perjuangkan untuk kepentingan Tuhan atau untuk nilai diri kita? Ya, biar kita nanti di antara 8 saudara, di antara 6 saudara, di antara 4 saudara kita lebih bernilai. Ya, misalnya, wah, anak-anak saya kuliahnya di luar negeri semua. Ya, anak-anak saya, wah, jabatannya semuanya nggak ada yang karyawan biasa, nggak ada yang supervisor. Kelasnya udah manajer, direktur. Ya. Ya, orang tuanya bangga, tapi masalahnya itu untuk apa? Ya. Goalnya apa kalau sudah begitu? Dan kan kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kenyataannya yang paling sederhana, kita lihat aja doa-doa yang kita naikkan itu untuk apa coba? Ayo kita renungkan, doa-doa yang kita naikkan itu untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan kita, untuk kepentingan anak kita. Coba doa-doa yang kita naikkan. Murni untuk kepentingan Tuhan? Ya, memang kita tidak salah mendoakan anak-anak kita, tapi sekali lagi ujungnya, motivasinya harus diperuntukkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, jadi ciptaan baru itu memang diinginkan, ya, diinginkan oleh Tuhan supaya setiap kita itu menjadi ciptaan baru. Tetapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Ya, jadi jangan gini, jangan bangga dengan status. Oh, statusnya ciptaan baru, statusnya anak Allah. Tetapi perilakunya tidak seperti anak Allah. Perilakunya tidak seperti manusia ciptaan baru. Ya. Jadi perilaku kita itu, peragaan hidup kita itu yang menentukan status kita di hadapan Tuhan. Ingat, perilaku kita, peragaan hidup kita, tabiat kita, karakter kita, kualitas manusia batinnya kita, itu yang menentukan status kita di hadapan Tuhan. Apakah kita pantas dikatakan anak Allah? Apakah kita pantas dikatakan sebagai umat, ya, umat yang dibanggakan oleh Tuhan, anak kesukaan Bapa? Yang pernah saya katakan, apakah kita itu pantas dikatakan sebagai anak kesukaan Bapa? Artinya kita benar-benar bisa dibanggakan? Apa? Ya, jadi bukan status itu yang akan menentukan perilaku kita, bukan. Ya, memang de jure kita itu memang anak Allah, secara hukum mestinya anak Allah. Tetapi de facto kenyataannya kita pantas nggak disebut anak Allah? Ya, kenyataannya pantas enggak kita itu disebut anak Allah? Ya, jangan kita, wah kita anak Allah, kita ciptaan baru. Loh, memang, tetapi perilaku
Bapak Ibu saudara menunjukkan seperti itu? Tidak. Karakter, kualitas manusia batiniahnya menunjukkan seperti itu atau tidak? Kalau tidak menunjukkan, ya jangan kita mengklaim dong, wah kita anak Allah. Aduh, sedih nanti kita. Ya, sedih Bapak Ibu saudara. Maka di depan saya katakan, kita itu tidak mudah. Mari ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu kita renungkan. Masa sih semudah itu dikatakan ciptaan baru? Tahu nggak Bapak Ibu saudara, kalau orang ciptaan baru itu orang yang sudah lahir baru. Ya, itu kan paralel, identik dengan lahir baru lah. Orang yang lahir baru itu orang yang kecil kemungkinan dia akan berbuat dosa karena dia sudah memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan. Ya, maka kalau ada kan begitu dibaptis lahir baru, bahasa roh lahir baru. Lah kok murahan banget lahir baru? Murahan. Ya. Itu kan ada label-label yang dikenakan oleh orang yang tidak mengerti kebenaran. Sekalipun dia seorang gembala, kalau dia mengatakan, oh dia sudah lahir baru. Gimana tahu lahir barunya? Lihat nggak hidupnya di rumah 24 jam, dia lihat nggak? Akhirnya kita tidak mudah mengatakan si A lahir baru, dia ciptaan baru, si ini anak Allah. Tidak mudah kita mengatakan hal itu. Dan kita nggak perlu mengatakan itu, nggak ada gunanya. Ya. Kita teriak-teriak, wah dia lahir baru, dia pakai Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, enggak, aku enggak pakai dia. Mau apa? Yang penting itu label yang disematkan oleh Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang penting. Label yang disematkan oleh Allah Bapa. Itu yang penting. Bukan yang disematkan oleh hamba Tuhan atau gembala sidang, enggak penting. Ya, enggak penting tuh. Jangan nanti wah biar dia rajin melayani, oh enggak bisa. Biar nanti dia tambah semangat, dia tambah setia. Wah dia lahir baru, wah dia dipakai. Jangan, malah nanti orang seperti ini bisa besar kepala, malah akhirnya ngelunjak, malah justru akhirnya sembrono. Akhirnya sembrono. Yang benar itu justru ketika dia salah dia tegur. Kamu kalau caranya gini kamu bisa dibuang ke api kekal. Justru lebih bagus diperingatkan seperti itu. Sekalipun dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang WL, dia seorang pemain musik. Kalau salah ditegur, jadi kalau nggak berubah lu binasa. Itu lebih bagus daripada oh tenang, wah pasti Anda nanti masuk surga. Itu bahaya itu. Ya, akhirnya orang yang mendengar itu jadi hidupnya nggak ada beban. Ya, enggak ada beban, enggak ada perjuangan untuk menjadi lebih baik. Wah, pendeta saya, gembala saya ngomong kok saya, wah orang yang lahir baru, saya dipakai Tuhan. Oh, udah gemblelengan. Itu enggak perlu. Label yang disematkan manusia itu enggak selalu akurat. Tidak selalu ya. Tapi kalau hamba Tuhan ini memang berjalan bersama Tuhan, udah puluhan tahun, udah krek sama Tuhan. Nah, boleh. Karena hamba Tuhan itu memang sudah memiliki kedekatan. Hidupnya memang sudah diperserahkan. Nah, dia punya hikmat. Beliau ini punya hikmat. Nah, itu bisa. Tapi kalau hamba Tuhannya sendiri juga enggak jelas, ya. Tapi kita tidak perlu menanti pujian manusia, enggak perlu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita mengkoreksi diri kita sendiri saja. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini paralel dengan 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi dia hidup, tapi bukan dia sendiri, tetapi apa? Pribadi Kristus yang dihidupkan di dalam hidupnya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah orang-orang yang sudah berjalan bersama Tuhan berpuluh tahun.
yang dia memiliki hasrat kuat, yang akhirnya orang seperti ini di dalam dirinya, tidak ada manusia lain di dalam dirinya kecuali Kristus. Ya, kan Roma pasal 7 yang kemarin, ada manusia lain dalam diri kita, ya, yang pernah saya katakan, kita itu ingin berbuat baik, niat kita baik, tetapi ternyata yang jahat yang kita lakukan, ternyata dosa ada di dalam diri kita. Ya, ada manusia lain di dalam diri kita yang seringkali tanpa kita sadari kita melakukan. Ya. Dan perjuangan kita itu mematikan manusia lain yang akhirnya benar-benar Kristus yang hidup di dalam aku. Lah ini berat. Ini yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini kalau Galati pasal 2 ayat 20 ini, Kristus yang ada di dalam aku artinya apa? Dia benar-benar mengosongkan diri, dia menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, artinya orang seperti ini dia tidak punya agenda apapun. Kecuali agenda yang ditaruh Tuhan dalam dirinya. Dia tidak punya agenda apapun. Dia tidak punya agenda apapun kecuali agenda yang ditaruh Tuhan dalam dirinya. Ya, maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi pikiran kita, perasaan kita seperti yang ada di dalam Kristus. Itu nyambung Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah saya jelaskan begini, Bapak Ibu Saudara akhirnya menjadi orang percaya, jadi introspeksi. Kita nggak terlalu optimis kalau kita itu masuk surga. Ya. Ya tentu nggak akan masuk neraka kalau Bapak Ibu Saudara terus berjuang. Tapi kita baru ngerti bahwa masuk surga dipermuliakan itu perlu perjuangan, tidak otomatis. Tidak semudah yang dikatakan banyak orang, tidak semudah itu. Lah ini yang menjadi perenungan kita. Ya. Nah, perjuangan yang paling berat Bapak Ibu Saudara, perjuangan yang paling berat, dan ini harus kita akui bersama. Perjuangan yang paling berat itu adalah menanggalkan manusia lama kita itu. Ya, yang 2 Korintus 15 tadi katakan, ya, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru ini tidak akan pernah datang kalau yang lama tidak berlalu. Tahu maksud saya? Ya. Jadi kalau karakter lama kita masih mendominasi hati kita, jiwa kita, pikiran kita, tidak mungkin karakter yang baru itu akan masuk, datang, tidak mungkin. Yang lama itu, karakter lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu harus kita matikan, kita tanggalkan. Baru yang baru hadir. Seperti khotbah saya minggu kemarin. Kita rajin ke gereja, harus melayani, harus semangat. Tetapi di balik itu kebiasaan buruk kita harus kita tanggalkan. Perbuatan tercela kita harus kita tinggalkan. Kalau itu tidak kita lepas, tidak kita tanggalkan, tidak efektif. Mau kita ke gereja seminggu 10 kali juga nggak ada artinya. Karena manusia lamanya nggak dibuang. Ini kan mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dan ini kan jelas. Ya, jelas. Kebiasaan lama kita harus kita matikan, kita tanggalkan. Ya tentu tidak langsung, tapi pelan-pelan udah mulai kita geser. Pelan-pelan. Nah, nanti yang baru mulai pelan-pelan masuk. Ya. Kalau yang lama ini masih mendominasi ruangan bejana hati kita, filosofi hidup yang baru enggak ada ruangan loh. Udah diisi filosofi manusianya lama masih bertengger di situ kok. Masih menguasai hati dan pikirannya kok. Jiwanya pun masih dikuasai oleh manusia lama, gimana manusia baru mau masuk? Enggak mungkin. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau orang belum bisa menanggalkan manusia lama, karakter buruknya belum bisa disingkirkan, belum bisa dihilangkan, belum bisa dimatikan, dia tidak mungkin hidup di dalam Kristus.
Orang yang hidup di dalam Kristus itu karakternya harus udah terus mengalami pembaharuan terus, pembaharuan terus. Firman terus dibarui. Baru nanti hidup di dalam Kristus. Karakter lamanya dihilangkan, muncul karakter baru. Itu baru. Nah, perjuangan yang paling berat itu mematikan kebiasaan buruk kita, menanggalkan kebiasaan kita yang buruk, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan Tuhan itu kita tanggalkan, kita usir. Nah, terus diisi filosofi kebenaran firman Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara perjuangan yang berat itu. Ya, ini perjuangan yang berat dan Paulus pun mengatakan dia tahu apa yang baik tapi dia melakukan apa yang tidak baik. Paulus tahu itu. Ya. Sekelas Paulus pun mengalami dan dia berjuang. Ya, dia katakan, waduh celaka aku. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 7, ya, Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia katakan, aku manusia celaka, aku manusia celaka. Ya, ketika Paulus mengatakan aku manusia celaka, bukan berarti dia masih terus berbuat dosa, enggak. Dosa-dosa yang prinsip tidak dia lakukan, tetapi dia belum memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan. Ya, dia belum bisa memiliki pikiran perasaan seperti Tuhan, sehingga apa yang dilakukan pun belum seperti yang Tuhan inginkan. Dia mengatakan, aduh aku manusia celaka. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya sudah menjelaskan sedemikian panjang, saya rasa cukup panjang lebar. Mari kita lihat apakah Bapak Ibu Saudara ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Artinya apakah kehidupan yang Bapak Ibu Saudara sedang jalani, kehidupan yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang perjuangkan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan atau tidak? Kalau itu bukan untuk kepentingan Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara belum di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara belum di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara bukan ciptaan baru. Ya, begitu. Ya, jadi kita nggak mudah. Ya, status kita ciptaan baru, bukan status yang menentukan ciptaan baru, bukan status itu, tetapi perilaku kita yang akan menentukan status kita, apakah kita pantas dikatakan ciptaan baru atau tidak. Jadi perilaku kita, tabiat karakter kita yang menentukan status kita. Ya. Jadi status yang benar itu yang keluar dari mulut Allah Bapa, dari Tuhan. Yang mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah itu kan Allah Bapa menunjukkan bahwa status dari Tuhan itu anak yang dikasih, kepadanya yang mulia Bapa di surga berkenan pada yang mulia Tuhan. Itu yang mengucapkan harus Allah Bapa atau Tuhan Yesus. Tidak bisa, oh ini Alkitab katakan kita ciptaan baru lah. Kamu lihat, kamu hidup di dalam Kristus tidak? Ya. Kalau membaca Alkitab aja nggak pernah dengerin firman aja jarang, apalagi berdoa aja jarang kok bilang ciptaan baru. Nggak mungkin lah ciptaan baru gimana. Ya. Ciptaan baru itu setiap yang dilakukan, yang diperjuangkan itu harus untuk kepentingan Tuhan dan hidupnya di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu, mari jangan kita tidak mengerti, tidak bisa memahami ayat-ayat yang saya katakan cukup berbahaya. Ya, karena kalau salah dalam memahami ayat-ayat ya seperti maksud penulis, nanti kita menjalani hidup kekristenan itu tidak ada pergumulan, tidak ada beban. Ya, bebannya hanya satu, ke gereja, bawa persembahan, jadi pelayan, udah aman. Sementara karakternya dibiarkan manusia lamanya terus bertumbuh, sulit dimatikan, sulit dipadamkan. Nah, itu karakter baru nggak akan masuk kalau karakter lamanya tidak dibuang. Nah, disinilah perjuangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti ini yang akan membuat Bapak Ibu Saudara mengerti. Akhirnya kita mengerti keadaan manusia batiniah kita ternyata masih compang-camping. Kita masih perlu terus
belajar. Kita masih perlu terus berjuang bagaimana kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ini sulit, tapi bukan tidak bisa. Ya, kalau Bapak Ibu ada komitmen yang kuat, untuk mengasihi Tuhan, untuk menanggalkan kebiasaan buruk kita, untuk ada di kaki Tuhan, ada komitmen yang kuat untuk membangun intimasi dengan Tuhan, pasti Roh Kudus akan memampukan. Roh Kudus tolong. Ya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian Kukudus jiwaku. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, keloranan suci di kalbuku tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, keloranan suci di kalbuku tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku di peluk
hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi ku labuhkan, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami menjadi mengerti betapa tidak mudah menjadi ciptaan baru. Kami harus hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan itu perlu perjuangan. Kami harus menanggalkan tabiat lama kami. Manusia lama kami harus kami tanggalkan. Dan kami mulai mengenakan manusia baru. Yang itulah segala hidup, segala yang kami perjuangkan untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong hamba-Mu, tolong umat-Mu untuk mampu mengenakan kebenaran ini dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan sidang jemaat GSKI Alitati Manggis dalam tangan kasih-Mu. Juga saudara kami yang tekun mengikuti streaming ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan bila semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat tinggi negara untuk bersatu padu membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini. Dan kiranya Tuhan, oh Tuhan, virus Corona ini cepat berlalu dari muka bumi Indonesia ini. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai sore malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.